lagi di Autotech, kanal yang membahas teknologi dan otomotif. Teknologi jalan terus, ngegas tanpa batas. Baru 2 bulan memasuki tahun 2026, namun dinamika industri otomotif global sudah menunjukkan pergerakan signifikan. Sahabat Autotech, tahun ini diprediksi menjadi salah satu momen paling menentukan dalam sejarah otomotif modern. Sejumlah pabrikan besar dunia tengah bersiap meluncurkan produk-produk dengan teknologi terbaru, desain revolusioner, serta peningkatan performa yang belum pernah terjadi sebelumnya. Gelombang elektrifikasi semakin masif. Digitalisasi kendaraan semakin total. Mobil kini berevolusi. Bukan lagi sekadar alat transportasi, melainkan perangkat pintar beroda. Kita mulai dari raksasa otomotif Jepang, Toyota. Setelah sukses dengan teknologi hybrid selama bertahun-tahun, Toyota dikabarkan semakin agresif mengembangkan kendaraan listrik murni, termasuk inovasi baterai generasi baru dengan jarak tempuh lebih jauh dan waktu pengisian daya lebih singkat. Langkah ini dinilai sebagai strategi serius untuk memperkuat posisi mereka di pasar EV global. Sementara itu, dari Amerika Serikat, Tesla juga diprediksi menghadirkan model terbaru dengan harga lebih kompetitif. Tak hanya fokus pada akselerasi dan performa, Tesla terus menyempurnakan sistem autopilot, pembaruan perangkat lunak over the air, hingga pengembangan teknologi semi-self-driving yang semakin matang. Dari Korea Selatan, Hyundai memperlihatkan keseriusan dalam platform listrik modular dan desain futuristik. Model SUV dan crossover generasi terbaru disebut akan hadir dengan interior digital minimalis, fitur keselamatan berbasis kecerdasan buatan, serta integrasi sistem hiburan yang semakin canggih. Namun, tren 2026 tidak sepenuhnya meninggalkan mesin konvensional. Sejumlah produsen masih mempertahankan lini bensin dan hybrid performa tinggi, memadukan karakter emosional mesin dengan dorongan torsi instan dari motor listrik. Di sisi lain, teknologi kabin mengalami transformasi besar. Layar resolusi tinggi menggantikan tombol fisik. Head-up display dengan augmented reality mulai diperkenalkan. Asisten suara berbasis AI semakin memahami kebiasaan pengemudi. Pertanyaannya kini, apakah 2026 akan menjadi tahun dominasi penuh mobil listrik? Atau justru menjadi fase transisi yang seimbang antara EV, hybrid, dan mesin konvensional? Harga baterai yang terus menurun menjadi faktor pendorong. Namun tantangan infrastruktur pengisian daya di sejumlah negara masih menjadi pekerjaan rumah. Di video ini, Autotech akan mengulas model-model yang diprediksi meluncur sepanjang 2026. Teknologi yang mereka bawa, perubahan desain signifikan, serta prediksi harga dan dampaknya bagi pasar Indonesia. Bagi Anda yang tengah mempertimbangkan membeli mobil baru, tahun 2026 bisa menjadi momentum yang tepat. Terima kasih sudah bersama Autotech. Tetap bersama kami, karena setelah ini kita akan membahas satu persatu model paling dinanti tahun ini.
Jujur saja, pertama kali lihat Jetour T2, pandangan Anda pasti langsung tertuju ke bodi kotaknya yang sangat rugged dan maskulin. Mobil ini memang didesain buat Anda yang ingin tampil beda. Kalau Anda bawa mobil ini ke kantor atau sekedar parkir di kafe, jangan kaget ya kalau banyak orang yang melirik. Meskipun luarnya sangar, bagian dalamnya tetap menawarkan kenyamanan tinggi dengan teknologi high-tech yang bikin betah berlama-lama di kabin. Buat Anda yang mobilitasnya tinggi di perkotaan, varian PHEV-nya ini juara banget. Anda bisa berkendara hanya menggunakan mode elektrik tanpa bensin sama sekali. Jadi biaya operasional harian Anda bisa jauh lebih irit. Tapi kalau tiba-tiba ingin healing ke alam terbuka di akhir pekan, Jetour T2 ini sudah sangat potensial untuk diajak main tanah atau camping tipis-tipis karena sistem penggeraknya yang mumpuni. Yang menarik, Jetour punya filosofi travel plus, jadi mereka nggak cuma jualan mobil, tapi juga membangun ekosistem buat penggunanya. Di China, pemilik Jetour bisa dapat diskon hotel sampai restoran, dan konsep ini juga bakal dibawa ke Indonesia. Kabar baiknya lagi buat Anda, mereka berani kasih garansi 6 tahun unlimited mileage dan gratis biaya perawatan sampai 3 tahun. Jadi pikiran Anda bisa lebih tenang kan? Tapi tentu ada beberapa hal yang perlu Anda perhatikan. Sebagai brand yang baru resmi masuk Indonesia tahun 2024, Jetour memang masih harus membuktikan track record jangka panjangnya. Selain itu, karena bodinya yang kekar dan lebar, Anda harus lebih presisi saat bermanuver di gang sempit atau parkiran gedung tua. Dan ingat, promo menariknya seringkali terbatas di periode pameran saja, jadi jangan sampai Anda telat ambil keputusan. Jadi, buat Anda yang ingin mobil dengan karakter kuat tanpa mengorbankan kenyamanan, Jetour T2 ini sangat layak masuk dalam daftar pertimbangan. Gaya dapet, irit dapet, petualangan pun gak ketinggalan. Tampangnya sangat maskulin dengan gaya retro-futuristik. Ini tipe mobil yang kalau Anda parkir di depan kafe, orang-orang bakal nanya, ini mobil apa mas? Gantengnya dapet, wibawanya juga oke tanpa harus terlihat tua. Tenaganya juga bukan kaleng-kaleng karena punya opsi 4-wheel drive. Torsi instan listriknya bikin nanjak rasa enteng banget. Cocok buat pelarian akhir pekan Anda ke daerah perbukitan atau sekedar cari udara segar yang bebas polusi. Jarak tempuh 400 km sudah lebih dari cukup untuk harian. Kalau habis, tinggal charge 30 menit sambil balas email atau meeting singkat, baterai sudah penuh lagi. Praktis dan efisien untuk Anda yang waktunya sangat berharga. Catatan kecil saja, karena ini SUV sejati, suspensinya memang agak kaku. Anggap saja ini karakter mobil laki.
Dan karena ini murni listrik, pastikan aplikasi pengisi daya Anda selalu update ya, biar nggak jadi petualangan mencari colokan yang sesungguhnya. Halo, Anissa. Lalu, Dengan Eko. Pak Eko dan juga Pak Lalu. Nah, kali ini saya penasaran banget dengan produk lepas karena ada keunggulan mobil hybrid yang saya pengen cobain secara langsung. Oke. Boleh? Boleh. Ditemani test drive sama Bapak Lalu ya? Ya. Jadi kita ada 3 tipe pada dasarnya. Itu ada custom parking. Nah, ini kita bisa pilih-pilih. Nah, ini kalau saya peragain gini, kita langsung pilih ini dengan kondisi P ya. Jadi harus safety. Ini P, ini mobilnya bisa gerak sendiri. Nah, ini satu. Tinggal Ini yang dilepas aja ya setirnya langsung sesuai titik. tidak dipegang lebih tepatnya ya. Gitu. Benar. Nah, ini dan dia akan mendetek juga di kanan kirinya kalau ada manusia atau ada di sini mungkin tadi mendetek itu penghalang. Nah, ini ada manusia juga akan mendetek gitu. Dan yang dua lagi itu adalah fitur automatic parking yang dia ngebaca garis. Dan yang satunya lagi adalah remote parking. Remote parking nanti parkirnya menggunakan ini. Mungkin nanti kita coba di akhir ya. Oke. Dan Udah nyaman banget ini Mas. Nah, kalau untuk pengisian full ini bisa berapa kilometer? untuk pengisian full listrik 100% dengan 60 liter Pertamax, itu kita mobil ini dengan combination full range itu kurang lebih 1.300 km. 1.300 km. Dan tadi boleh diulangi lagi Mas untuk pengisiannya dari 30 ke 80 membutuhkan waktu berapa menit? 20 sampai 22 menit dengan fast charging 40 kW. Wow, sangat cepat sekali ya. Hanya 20 menit udah langsung full, bisa langsung perjalanan. Kayaknya PP luar kota pun juga aman ya pakai ini ya? Aman. Nanti kalau masuk yang ke daerah-daerah terpencil, itu juga tadi untuk baterainya, kapan engine-nya mau nyala itu bisa kita setting. Jadi nggak usah khawatir. Itu bisa kita setting, kita takut nih mau daerah terpencil. Misalnya udah 100% terus kita setting, di 70 aja nanti nyala bensinnya atau mesinnya. Oke, kalau gitu saya pengen nyobain berkendara menggunakan Lepas L8 ini. Kita langsung cobain Mas. Oke. Nah, ini adasnya jalan, berarti dia mendetek ada benda-benda yang mendekati dengan mobil. Gitu. Canggih banget. Mobil hybrid ini memang dikhususkan untuk orang-orang yang dia punya kesibukan tinggi, lupa nge-charger. Tenang aja nih, tinggal nanti dia akan nge-switch sendiri gitu ya Mas ya? Yes, bener. Mungkin dengan wheelbase terbesar di kelasnya 2800, ini juga kursi masih bisa dimundurin lagi. Terus untuk tinggi badan 170, 180 itu sangat nyaman sekali. Khusus yang di bagian penumpang depan itu ada ventilation, sirkulasi udara, dan kemudian ada yang namanya massage. Iya nih, sahabat Autotech, tahu gak sih dari tadi saya duduk di sini itu udah ada alat pijetnya nih di punggung saya. Jadi saya merasa nyaman ketika mau perjalanan jauh pun nggak usah khawatir akan lelah begitu ya. Justru malah
kursi ini ya kan itu memberikan kenyamanan bagi para penumpangnya. Kalau untuk yang pengemudinya juga ada massage-nya atau Massage-nya khusus? belum ada. Belum ada. Nanti Jadi saya ketiduran nanti. waduh, saking nyamannya ya. Iya. Oke. Dan ini untuk seaternya berarti untuk 5 ya, 5 orang ya. Ya benar, untuk 5. Pas banget nih untuk mobil keluarga, family car, ataupun buat ibu-ibu muda gitu ya, antar jemput anak juga nyaman sepertinya ya kalau Bener. menggunakan mobil L8 milik Lepas. Dan tak lupa, ini juga di kita tuh salah satu mobil yang punya 2 V2L, vehicle to load. Jadi ada output di luar itu sebesar 6.600, cukup besar, dan output di bagian dalam, di bagian belakang itu 2.200. Jadi kalau ada yang sibuk banget, ada yang mau bawa setrika uap, portable kulkas yang kecil, itu masih bisa tuh buat taruh di belakang. Untuk pilihan warna ada apa aja nih Mas rencana? Pilihan warna sementara kita menyediakan ada 5, hitam, putih, hijau, ungu, dan satu lagi grey. Nah, kalau misalnya melakukan SPK di event ini, apa nih promo yang bisa diberikan dari Lepas? Sebenarnya promo dari Lepas better sih datang langsung dan cobain. Karena kalau di spill di sini semua jadi nggak dateng kan, nggak jadi test betul. drive. Karena masih sampai tanggal 15 Februari nanti ya kan, masih ada 2 hari lagi ya Mas ya untuk bisa mendapatkan harga spesial, meski untuk fix rate-nya belum keluar, tapi khusus di event ini yaitu IMS 2026, Sobat Autotech akan mendapatkan harga spesial dengan bonus. Benar nggak Mas Lalu ya? Nanti datang ke sini, cobain, kita sambut deh 2 hari ini pasti bakalan rame ya kan, karena weekend terakhir. Betul. Wah, saya nyaman banget Mas ini. Sampai Bogor kayak bisa deh, atau Bandung sekalian ya. Nah ini kita tadi belum nyobain yang remote parking ya. Nanti kita cobain ya habis ini ya. Jadi nanti ini adalah mode di mana Bapak Ibu kalau ke mall atau tempat parkiran sempit terus khawatir, nggak usah ragu sama mobilnya. Karena kita bisa remote dia dari luar. Gitu. Dan jangan lupa bagi Bapak Ibu yang tinggal di Jabodetabek atau dimanapun, ini mobil yang punya konsep bisa menerjang banjir hingga ketinggian 600 mm. Wow, nggak perlu khawatir ya tiba-tiba mogok ketika misalnya menerjang banjir. Apalagi kan Jabodetabek ya kawasan yang rawan banjir nih. Hujan bentar aja langsung. Oke, ini salah satu contoh simulasi kita remote parking assist. Jadi kita takut dan pengen simple di mall tanpa harus mikirin ribet-ribetnya. Ayo kita cobain di sini ya. Dia akan belok. Udah langsung otomatis ya. Iya. Ini dia membaca garis parking. Iya, dia mau masuk. Nih kalau misalnya ragu-ragu, takut ketabrak gitu. Kalau misalnya kita masih ragu sama mobil, kita lepas aja. Tuh, dia masih bisa. Tuh, kita masih lepas. Kita nyalain lagi kalau kita mau jalan. Nah, Mobil pintar ini ya. nah ini kan artinya udah ketutup nih. Nah, artinya udah ready. Kita shopping ke mall atau makan di mall. Wih, thank you ya Pak Lalu sudah nemenin saya. Siap. Ini bisa langsung cobain Lepas L8-nya. Kayaknya habis ini langsung ke booth-nya Lepas deh. Oh gitu, nggak jadi ke mall.